Pemirsa, untuk membahas serangan Israel ke Rafah, Gaza, Palestina, sudah bersama kami pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat malam. Selamat malam, Hasibullah. Mbak Gita. Iya, kita tadi sudah mendengar bagaimana informasi hingga saat ini sudah ada lebih dari 36.000 korban jiwa berjatuhan. Ya. Bagaimana melihat kondisi saat ini, Mas? Ya, saya rasa semua masyarakat dunia hari ini bukan hanya di Palestina, apalagi cuma di Timur Tengah, betul-betul berada dalam keadaan yang tidak bisa lagi mentolerir apa yang terjadi di Gaza, apa yang terjadi di Rafah. Dan kalau kita lihat perkembangan yang terbaru, yaitu upaya genjatan senjata yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Bapak Joe Biden, itu justru harapannya sangat besar kepada proposal ini, yaitu sebuah proposal yang mengupayakan adanya atau terciptanya perdamaian dan genjatan senjata di antara Israel dan Hamas atau Palestina secara umum. Walaupun kalau kita amatin, justru ini masih ada beberapa tantangan yang cukup serius menurut saya dari proposal ini. Yang pertama, secara internal di antara Amerika dengan Israel sendiri itu terlihat masih belum satu suara. Jadi justru pertentangan awal itu sempat muncul dari Israel yang tidak menginginkan beberapa prinsip di dalam genjatan senjata itu, terutama terkait dengan kepastian atau klausul mengenai genjatan senjata permanen. Jadi isu genjatan senjata permanen itu adalah hal yang memantik perbedaan tajam di antara terutama Israel dengan Hamas, di mana Israel tidak menginginkan adanya genjatan senjata permanen karena mereka berambisi ingin menghancurkan dan menaklukkan Hamas sampai ke akar-akar yang paling kecil. Jadi kita melihat bahwa tantangan pertama dari proposal ini adalah justru terletak pada soliditas di antara Amerika sendiri dengan Israel yang selama ini dianggap atau notabene dalam satu kubu. Nah, di sisi lain kita juga melihat kurang lebih sama tantangannya, yaitu Hamas walaupun lebih optimistik di dalam melihat ini, tapi tetap memberikan beberapa catatan, terutama mengenai keinginan atau komitmen untuk memastikan proposal ini menjamin terjadinya genjatan senjata yang permanen dan membiarkan warga Gaza yang mengungsi untuk kembali ke rumah masing-masing, dan yang tidak kalah penting yaitu pembangunan kembali kota Gaza yang hancur akibat serangan atau perang yang terjadi sejak 7 Oktober lalu, Mbak Gita. Itu yang saya ikutin update terbarunya. Oke. Di luar dari ini semua, Mas, kita tentunya masih menantikan bagaimana kelanjutan dari proposal dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Tapi melihat mungkin dari sisi kemanusiaan ini, Mas. Yeah. Bagaimana kemudian melihat sudut pandang ini sampai ada 36.000 korban jiwa berjatuhan. Dan Rafah ini kan bisa dibilang sebagai lokasi yang betul-betul lokasi terakhir lah istilahnya. Yeah. Saya ingin masuk dalam beberapa poin mungkin di forum kita ini. Yang pertama, justru karena perspektif sisi kemanusiaan itu yang membuat semua pihak sekarang ini menentang dan menginginkan agar perdamaian segera tercapai di antara Israel dengan Palestina. Karena tadi dampaknya sudah sampai kalau mantan Presiden Obama dulu pernah menggunakan istilah amrun la yutok dalam bahasa Arab ya, atau sesuatu yang sudah tak terbayangkan lagi, tak tertahankan lagi saking besarnya dampaknya gitu. Karena 36.000 lebih itu sekali lagi bukan para pejuang, bukan orang-orang Hamas semata-mata, tapi justru kebanyakan orang-orang sipil, perempuan, laki-laki, orang-orang yang tidak mampu yang menjadi korban. Dan itu sekali lagi melawan, bertentangan dengan segala macam tataran nilai atau hukum manapun gitu. Nah, itu yang membuat apa yang dilakukan Israel ini sekarang betul-betul menjadi sebuah kejahatan yang menentang berbagai macam sistem nilai. Bahkan kalau lihat sistem peradilan internasional hampir memenuhi klausul melanggar hukum internasional. Yeah. Misalkan di ICC kita melihat jaksanya Karim Khan sudah meminta ke pengadilan ICC untuk mengeluarkan perintah penangkapan. Nah, artinya apa? Di level jaksa itu sudah mulai yakin bahwa ada bukti yang cukup tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. Nah, artinya apa?
semua yang dilakukan oleh Israel itu berdampak dan memiliki dimensi kejahatan terutama kepada nilai-nilai kemanusiaan tadi. Itu tentang kemanusiaannya. Yang kedua Mbak, yang menurut saya tidak kalah penting ini, justru saya melihat kalau kita mau merenungkan gitu ya, ini kan sekarang terjadi banyak pembelahan. Pertentangan di antara rakyat dengan sikap pemerintahannya. Katakan Amerika itu sekarang banyak mendapatkan protes dari warganya sendiri, terutama yang mendukung Israel. Kita sudah lihat bagaimana gelombang protes ini juga sangat meluas. Nanti kita juga akan melihat, Mas Hasibuloh, bagaimana kondisi terkini tentunya di Gaza bersama dengan rekan kami Fikri Hoirul Haq. Tapi usai jeda pemirsa, kami kembali sesaat lagi.